Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Al-ayat sadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, terutama kenikmatan, kesempatan dan juga kesehatan. Sehingga sampai hari ini kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menikmati indahnya hidup di dunia ini untuk bekal kita di kampung akhirat kelak. Oleh sebab itu, dengan syukur tadi menjadikan kita semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin akan keberadaan Allah, dan tentu kita akan berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan tentu kita juga berhalwat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa? Yaitu berkumandang salawat dan salam tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadir rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini perkenankan saya akan menyampaikan satu metode, satu cara di dalam kita bisa menghafal Asmaul Husna dan juga menghafal Al-Qur'anul Karim. Bagi kita, asmanya Allah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, di mana dengan kita menghafalnya, melafalkannya, atau zikir dengan asmanya Allah, kita akan semakin baik di hadapan Allah Azza wa Jalla, semakin yakin dan akan diijabah doa kita kepada Allah dengan menggunakan asmanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berlatih, berupaya untuk menghafal Al-Qur'anul Karim. Nah, saat ini kita mungkin awal-awal ya Asmaul Husna dulu dengan juz 30, di mana di situ surah yang sering kita pakai, yang sering kita gunakan kita menjalankan sholat baik berjamaah yang bersifat sholat wajib maupun sholat sunnah yang lainnya. Tentu ini tidak menjadi kendala nantinya, akan menjadi sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa metodenya? Yaitu metode taka, kotak, dan angka. Siapa sih sebenarnya yang memberikan sebuah solusi seperti ini sehingga mudah di dalam menjalankan penghafalannya? Beliau adalah seorang mu'alaf sebenarnya, yaitu Gus Taufik. Nama lengkapnya Agustinus Prasmono SAG. Beliau di usia 21 tahun masih Katolik. Tapi Allah berikan anugerah lalu kepada hidayah, kemudian masuk Islam. Subhanallah, ini merupakan anugerah yang sangat luar biasa, dan beliau mengembangkan ini semua dalam rangka adalah untuk cinta Al-Qur'anul Karim, cinta Asmaul Husna, dan mampu menjalankannya nantinya. Maka disebutkan menjadi pemimpin yang hebat adalah bersama Al-Qur'an dan Asmaul Husna. Kemudian perkenalkan, nama saya Mahali dari komunitas cinta Al-Qur'an dan Haramain, dan juga sebagai pendamping Madrasah Taqwa yang ada di Kabupaten Banyumas. Kemudian para pendengar yang berbahagia, di sini juga beliau Ustadz Taufik atau Agustinus Prasmono SAG adalah merupakan founder dari Bataka, menulis buku panduan hafalan Asmaul Husna dan Al-Qur'an juz 30 dengan metode Taka.
dalam rangka membangun rumah Quran Taka dan rumah ekonomi syariah Taka di Yogyakarta. Tujuannya adalah bagaimana agar membantu orang dewasa dan lansia bisa hafal Asmaul Husna, asmanya Allah yang 99, dan juga Al-Quran Juz 30 untuk tingkatan kualitas doa dan sholat yang berdampak pada peningkatan kualitas diri iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berputra 3 yang alhamdulillah yang sangat luar biasa adalah putra putrinya adalah seorang penghafal Quran atau hafidh dan hafidhah. Ini motivasi yang menjadikan kita semua ayo kita cinta Al-Quranul Karim dan ayo kita berupaya membuat rumah Quran dengan metode Taka tersebut. Ini ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas cinta Al-Quran dan Haromen yang ada di Purwokerto. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita langsung ke materi. Metode Taka di sini adalah juga metode mengembangkan bagaimana pola berpikir otak kanan dan otak kiri. Artinya apa? Bahwasanya di dalam kita melaksanakan metode ini ada namanya HOD, hafalan orang dewasa, dan juga kita katakan HMM, itu hafalan maju mundur. Ini diperuntukkan bagi orang yang sibuk bekerja atau karena kuliah dan mereka yang memiliki sedikit waktu tetapi tetap mau menghafal Al-Quranul Karim. Juga nanti dikembangkan dengan metode untuk anak-anak, yaitu hafalan anak-anak dengan hafalan maju mundur ceria. Itu para pendengar yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dasarnya apa sih kita mampu atau kita berupaya untuk menghafal asmanya Allah? Allah sebutkan Bismillahirrahmanirrahim, walillahil asma'il husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki asma'ul husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut asma'ul husna dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Karena apa? Mereka akan mendapat balas terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ini sebagai dasar kita sekalian mengamalkan asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga mengapa kita kok berzikir, mengapa kita ingat kepada Allah? Karena Allah sampaikan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya adalah hai orang-orang yang beriman, ya, ketika kita ingin menjadi tentram hatinya, maka ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi damai, menjadi tentram dan sebagainya. Juga Rasulullah SAW bersabda yang artinya sungguhnya Allah itu mempunyai 99 nama, 100 kurang 1, sungguhnya Allah itu witer atau ganjil dan menyukai yang witer, yang ganjil. Barang siapa yang menghafalnya, mengamalkannya, istiqomah, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya Allah adalah zat yang tidak ada yang menyekutukannya. Ini dasar kita untuk menghafal asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para pendengar yang berbahagia, bagaimana syarat kita untuk bisa mengamalkan atau bisa menghafal dengan metode Taka tersebut? Maka yang pertama adalah manusia sebenarnya diciptakan Allah diberikan kecerdasan, diberi akal, diberi pikiran untuk bisa membedakan mana hak mana yang batil. Artinya apa? Bisa memanfaatkan potensi yang ada pada tubuh kita, bahwa kecerdasan tidak terpusat pada satu bagian tertentu saja dari otak, melainkan merupakan hasil interaksi antara berbagai bagian dari otak, yaitu interaksi panca indera yang dimiliki oleh manusia, oleh kita. Kenapa? Semakin bagus dan harmonisnya kerjasama antar bagian otak, maka akan semakin tinggi tingkat kecerdasan seorang. Ini maka perlu kita tuangkan dalam kehidupan kita untuk menghafal asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana sih sistem kerja otak kita? Sensor yang terselubung dalam diri pribadi manusia itu kalau kita lihat ada 5 di situ. Ada telinga untuk mendengar, ada mata untuk melihat,
hidung untuk mencium, lidah untuk mengucap, ya, untuk mengecap ada rasa dan sebagainya. Kulit untuk meraba, merasakan yang ada di luar sana. Kelima ini dikolaborasikan, dikondisikan sehingga dengan masuknya sensor yang ada pada tubuh kita, maka insya Allah dengan menggunakan memaksimalkan telinga kita, mata kita, hidung kita, lidah kita, kulit kita, maka kita akan mencoba ke sana menjadi cerdas dalam kita berpikir, dalam kita bertindak untuk menghafal asmanya Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan menghafal Al-Qur'anul Karim yang sungguh luar biasa apabila kita mau melaksanakannya. Jadi sudah ada pada diri kita, potensi sudah ada di sini. Sudah dimiliki oleh kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan menghafal al-asma al-husna dengan tepat dan praktis, melekat lama dalam memori otak serta mudah untuk memanggilnya. Artinya apa? Dengan kita memaksimalkan seluruh fungsi otak yang ada pada diri kita. Apa fungsinya? Otak kita ini punya fungsi yang sangat luar biasa. Artinya ketika ada sesuatu yang masuk akan dipilih, ya. Yaitu dengan melalui panca indera tadi, ada telinga, mata, hidung, lidah, dan kulit. Ini bisa menjadi sebuah kolaborasi, sebuah sesuatu yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Jadi kita sudah memilikinya. Sehingga jangan sampai kita tidak bisa mengaplikasikan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, selanjutnya adalah di dalam kita mau menghafal ada 4 hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama, konsentrasi, fokus. Fokusnya gimana? Kita menghafal asmanya Allah, kita niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibaca diulang-ulang. Maju, mundur tadi diulang-ulang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dan ada batasnya 1 menit, 2 menit, atau dan sebagainya. Kemudian dalam keadaan happy, riang gembira. Dalam keadaan ceria tadi sampaikan. Kemudian yang keempat adalah kreatif dan inovatif atau inovasi. Harus kreatif. Tangan bergerak dan sebagainya, tubuh bergerak. Agar apa? Daya serap yang ada pada tubuh kita dari panca indera yang ada akan bisa menerima sesuatu yang datang dari luar, ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini sebagai langkah kunci sukses menghafal Asmaul Husna maupun Al-Qur'anul Karim. Nah, kita pun di dalam melaksanakan hafalan ini harus punya target. Mau sampai berapa hari? Sehari 2 kali atau 2 asma, 3 asma, atau 5 asma. Ada target yang muncul. Target di sini diperlukan dalam rangka kita mengedepankan sebuah sistem, yaitu bahwasanya dengan target hafalan yang ada, dengan al-asma al-husna, tentu kita menjadi semangat itu loh. Kemudian juga diterapkan ketika menghafal 30 juz atau katalah bahasa kita yang awal ada juz yang ke-30 di Al-Qur'anul Karim. Itu dari mulai amma yatasalun an-naba sampai ke belakang sini, atau dari An-Nas sampai ke An-Naba. Itu penting. Nah, terus yang tidak kalah penting kita adalah di dalam menghafal tadi ada sistem nih. Namanya kita singkat HMM, kemudian hafal maju, hafal mundur, hafal acak. Akhirnya ketika dari angka 1 ke angka 2 berikut sampai angka yang terakhir, kemudian angka terakhir sampai angka 1 lagi. Ini namanya maju mundur, kemudian diacak mana yang menjadi sesuatu yang bisa bernilaikan agar hafalan kita semakin kuat. Nah, para pendengar yang berbahagia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini langkah menyimpan hafalan bagaimana? Kita ada namanya jangka, ya kan? Yaitu nomor urut kata yang dihafal. Nomor urut dari 1 sampai ke berapa? Ada waktunya dan nomor urutnya 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Jadi ada sesuatu yang kita lihat, kita ingat-ingat, yaitu angka 1 2, 3 dan sebagainya. Kemudian ada kotak sebagai tempat menyimpan kata-kata tadi. Ya, kotak tadi adalah menyimpan kata-kata. Ada kotak, ada angka lah. Kata-kata tadi atau asma tadi dimasuk dalam kotak tersebut, dikasih angka. Tujuannya apa? Agar otak kita bisa menyimpan dengan baik. Otak kita bisa men-save. Bahasa kita men-save dengan ya lama dari otak kiri berpindah ke otak kanan. Di mana otak kiri adalah berkemampuan mengingat sebentar, kalau otak kanan akan menyimpan selamanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada gerakan, baik menggerakkan jari, menggerakkan badan dan sebagainya. Kemana ke arah kotak tadi sehingga jari kita terkonsentrasikan pada kotak tadi. Oh ya, ada kotaknya, ada angkanya, ada yang kita hafal apa. Contoh Asmaul Husna dari 1 sampai ke berapa kita kemampuannya setiap waktu yang kita terapkan. Dan ada visual.
Kenapa istilah penting sekali? Ada suara yang muncul untuk mengingat, membayangkan posisi dan lokasi kata yang dihafal pada nomor kotak tadi. Sehingga ada gambarannya. Oh, ini tadi katakanlah dicontohkan Ar-Rahman di kotak nomor 1. Sehingga dalam memori kita bahwasanya Ar-Rahman adalah terletak di kotak nomor 1. Berikutnya lagi ketika Ar-Rahim maka terletak di kotak nomor 2 dan seterusnya. Inilah sebagai awal kita sekalian mengenal dulu. Seperti apa sih program yang dikatakan adalah Siti Pentakari kotak dan angka. Nah ini kotak ada angkanya dan ini angkanya sesuatu yang berbeda mungkin cara memberikan tata urutnya. Bisa dilihat di situ ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi angka ini adalah menunjukkan kita untuk mengingatkan di kotak 1 ada angka 1, kotak 2 ada angka 2, kotak 3 angka 3 dan seterusnya sampai dalam satu halaman ini ada 25 kotak. Nah, standar satu halaman adalah cuma 25 kotak disimpan. Jangan terlalu banyak, tapi sudah distandarkan 25 kotak. Itu pun dibagi, ada kotak kelompok 9, ada kotak kelompok 1, ada kotak kelompok 3, ada kotak kelompok 2, ada kotak kelompok 6, dan ada kotak kelompok 4. Yang ini nanti menjadi sebuah metode bagaimana kita menghafal akan lebih mudah, menghafal akan lebih bisa tercover, bisa menjadi lebih baik dan sebagainya, dan akan menjadi lebih hafal tentunya dikala kita bisa melihat kemudian maju mundurnya. Kita ingat ada kotak 1, ada kotak 2, ada kotak 3, kita meletakkan di mana letak hafalan tadi dimasuk kotak berapa? 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat secara real, nah ini bisa kelihatan Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia. Ini kelihatan di kotak 9 ada 1 sampai 9. Caranya gimana? Angka 1 kotak 1 ini adalah untuk menyimpan. Seperti Bapak Ibu ketika di rumah kebiasaan orang masak di mana? Secara logika otak kita akan bicara orang masak di dapur. Naruh sepatu di mana? Di rak sepatu. Naruh baju di mana? Di almari. Tidur di mana? Di kamar tidur. Tamu di mana? Di ruang tamu dan sebagainya. Ini adalah menunjukkan kebiasaan yang ada sehari-hari akan diletakkan. Seperti kotak tadi 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Nah, ini juga menjadi sebuah catatan kita sekalian untuk bisa mempermudah bagaimana kita menghafal, bagaimana kita akan melafalkan, bagaimana kita menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita menghafal asmanya Allah dengan kotak tadi akan lebih mudah. Tidak langsung semuanya dibaca sampai di 99. Tapi coba dijeda. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 3, dan seterusnya. Jadi maju mundur kemudian diacak. Nah, ditanyakan 2, 1, 3, 4, 2, 3, 1. Akhirnya akan masuk dalam memorinya menjadi lebih paham dan lebih hafal. Nah, itu. Jadi intinya Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai awal pengenalan tentang metode taka di dalam menghafal asmanya Allah Subhanahu wa taala, dan juga nantinya berkembang untuk menghafal juz amma yaitu juz ke-30 Al-Qur'anul Karim. Syukur nanti bisa menghafalkan 30 juz Al-Qur'anul Karim. Demikian saya sampaikan, akan berlanjut nanti di tahap yang kedua, yaitu langsung kita mencoba praktek penerapan bagaimana asmanya Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke kotak-kotak yang sudah terpampang tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.